Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Harvey Slowi. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang salah satu paradigma dari pemrograman, yaitu adalah functional programming. Jadi apa sih functional programming? Nah, di sini kita akan membahas dan menilainya satu persatu teman-teman ya, dari functional programming ini tadi. Baik teman-teman, kita harus tahu dulu apa sih functional programming itu tadi. Jadi functional programming adalah salah satu paradigma pemrograman ya, yang dimana konsepnya ini dia memperlakukan sebagai function atau fungsi sebagai elemen utamanya dalam suatu pembuatan aplikasi atau program, teman-teman. Jadi dalam paradigma ini atau tata cara pandang ini, teman-teman, fungsi itu bukan hanya sekedar semacam blok kode yang melakukan tugas-tugasnya tertentu, teman-teman ya. Jadi ini dia diperlakukan sebagai the first one-nya lah, atau first class citizen, atau bisa kita katakan juga sebagai the main point-nya, teman-teman. Nah, yang dimana bisa kita ketahui bahwasanya teman-teman, dia ini nantinya dalam functional programming itu dia fungsi itu dapat disimpan dalam sebuah variabel, dikirim sebagai argumen ke function lain, teman-teman, dan dikembalikan nanti sebagai return atau hasil dari function lain. Jadi bisa kita ketahui bahwasanya functional programming ini teman-teman berfokus pada imutabilitasnya. Nah, imutabilitas itu konsep di mana tidak ada data yang sudah diinisialisasi bisa diubah. Nah, jadi immutable ini dia tidak berubah ya. Dan ada konsep namanya pure function, teman-teman. Nah, yang itu yaitu adalah fungsi murni. Jadi dalam konsep-konsep di functional programming ini atau di paradigma ini yang membuat program itu lebih mudah diprediksi, teman-teman ya. Lebih aman secara komputasi dan lebih mudah di-debug, teman-teman. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang functional programming, ada prinsip dasarnya ya yang harus teman-teman ketahui. Apa sih prinsip dasar dari si functional programming itu tadi? Jadi teman-teman, ada semacam prinsip-prinsip dasar yang harus kita terapkan di functional programming, yaitu adalah pure function teman-teman, yang dimana fungsinya ini fungsi yang selalu menghasilkan output yang sama. Jikalau nanti diberikan input yang sama juga teman-teman. Jadi output sama inputnya itu akan menghasilkan nilai yang sama. Atau bisa kita sebut adalah deterministik teman-teman. Kemudian ada lagi yaitu adalah immutable. Immutable ini bisa kita katakan data itu tidak bisa dapat diubah ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah modifikasi dari sebuah data, kita harus membuat sebuah kopian atau salinan baru, teman-teman. Dan juga ada high order function, teman-teman, yaitu di mana fungsi ini dapat menerima sebuah fungsi lain sebagai parameter atau argumen, dan dia akan bisa mengembalikan sebuah fungsi lagi sebagai hasil, teman-teman. Yang disebut di sini adalah high order function. Dan kemudian sebenarnya ada lagi yaitu referential transparency, teman-teman. Nah, referential transparency ini adalah konsep di mana dari pure function tadi kan selalu menghasilkan si output yang sama. Untuk input yang sama berarti akan menghasilkan output yang sama. Mereka ini memiliki konsep namanya referential transparency, yang artinya kita ini dapat mengganti sebuah pemanggilan function atau fungsi tadi dan hasilnya tanpa mengubah si perilaku si program lagi, teman-teman. Dan kemudian ada namanya satu lagi, teman-teman ya. Mohon maaf, ada satu lagi namanya function composition, teman-teman. Composition. Nah, seperti ini. Jadi ini di dalam functional programming dia mendorong penggunaan fungsi komposisi, yaitu kita kayak menggabungkan ya beberapa semacam fungsi-fungsi kecil tadi menjadi fungsi yang lebih besar untuk menyelesaikan semacam tas atau tugas-tugas yang kompleks. Jadi dalam artian di sini pendekatannya ya memungkinkan kita teman-teman untuk memecah sebuah masalah itu menjadi masalah kecil yang lebih mudah dikelola. Oke, baik teman-teman ya. Di sini kita sudah paham prinsip-prinsipnya dan akan kita tilik satu-satu teman-teman perihal dari setiap prinsipnya seperti for function, immutability, habis itu high order function, referential transparency dan function composition dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang pure function. Jadi apa sih pure function itu, teman-teman? Jadi tadi kita sudah membahas ya sedikit tentang pure function tadi, teman-teman.
Jadi pure function itu adalah fungsi yang memiliki semacam dua karakteristik. Yang utamanya salah satu bisa kita katakan deterministik, teman-teman. Deterministik seperti ini. Yang dimana fungsi itu nantinya akan selalu menghasilkan output yang sama jika diberikan input yang sama. Berarti bisa kita katakan adalah jika input deterministik adalah yaitu jika input sama berarti outputnya adalah sama. Seperti ini teman-teman ya. Dan kemudian ada namanya yaitu no side effect teman-teman. No side effects. No side effects ini dimana sebuah fungsi tadi tidak mengubah data di luar dari kendalinya sendiri atau di luar dari dirinya sendiri atau mempengaruhi lingkungan yang di luarnya. Misalnya teman-teman tidak mengubah semacam variabel yang global atau tidak melakukan I/O seperti kayak read atau write dari sebuah file atau dia seperti memanggil API teman-teman. Jadi dengan karakteristik ini for function itu sangat mudah nantinya untuk kita prediksi, lebih safe dan ideal ya untuk testingnya teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman, pure function ini membuat kode kita lebih mudah dipahami karena perilakunya ini kan sepenuhnya terisolasi. Jadi mereka memudahkan dalam debugging atau ngetesting tadi karena kita tidak perlu khawatir tentang state global atau interaksi dengan komponen lain. Tapi perlu dicatat bahwasanya teman-teman tidak ada semua fungsi di dalam program harus murni. Karena dalam case ya real life ya dalam dunia nyatanya memang beberapa tugas seperti I/O atau modifikasi state kan seringkali diperlukan bahwasanya. Nah, namun semakin banyak function murni yang kita gunakan, semakin mudahlah kode kita nantinya untuk di manage teman-teman atau di maintain. Oke, kita buat contoh teman-teman, contoh sederhana dari pure function seperti ini teman-teman. Kita buat di sini misalnya def tambah teman-teman. Nah, kita buat di sini nilai pertama dengan tipe data integer dan nilai kedua teman-teman dengan tipe data integer. Kemudian kita buat hasil kembalian dari tipe data ini adalah integer karena kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam fungsi tambah ini parameter yang diberikan keduanya adalah tipe datanya integer. Jadi kita udah tahu teman-teman, kita udah bisa prediksi bahwasanya nilai kembaliannya pasti integer. Oke, tinggal kita return aja, return A ditambahkan dengan B seperti ini. Nah, A, B atau nilai pertama ditambahkan dengan nilai kedua seperti ini teman-teman. Nah, jadi dalam fungsi tambah ini termasuk dalam pure function. Kenapa? Karena jika kita memanggil nanti, misalnya lah antara panggil fungsi tambah misalnya 2 ditambahkan 3, ia akan selalu menghasilkan nilainya itu 5, habis itu 10 tambah 5, 15. Jadi hasilnya itu akan selalu mengembalikan tipe data yang sama teman-teman. Ini bisa kita sebut adalah deterministik. Oke, contoh kita buat teman-teman, kita buat if main ya. If main di sini kita panggil misalnya print, yaitu adalah tambah teman-teman. Kita buat tambah misalnya 10 dan 3 seperti ini. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan nama filenya adalah pure function.py. Oke, kita jalan Python seperti ini. Python habis itu pure function.py teman-teman. Jadi dia akan menghasilkannya nilainya 13 atau misalnya kita isi di sini 5 teman-teman. Nah, kita isi 5 maka akan menghasilkan nilainya adalah 8 gitu teman-teman. Jadi fungsi-fungsi ini tidak akan mengubah variabel di luar dari dirinya sendiri atau mempengaruhi lingkungan-lingkungan eksternalnya atau no side effect teman-teman. Contoh teman-teman, ada implementasi yang tidak mencerminkan dari si functional programming atau mencerminkan dari si pure function teman-teman. Contoh, andaikan kita buat contohnya di sini saya komentari terlebih dahulu. Andaikan aja kita di sini teman-teman memiliki misalnya nama variabelnya nilai kita misalnya dengan tipe datanya integer. Kita inisialisasi misalnya di sini 0. Kemudian kita panggil misalnya fungsi nilai kita teman-teman. Oke, kita buat di sini def tambah ke total misalnya, tambah ke nilai kita misalnya seperti ini. Kemudian kita buat isi di sini adalah nilai yaitu integer dengan nilai kembalian integer. Kemudian kita memanggilkan nilai total tadi teman-teman, yaitu adalah global si nilai kita teman-teman. Nah, seperti ini, nilai kita. Oke, kemudian kita buat di sini antara lain nilai kita ditambahkan sama si nilai seperti ini. Kemudian kita return antara lain si nilainya teman-teman. Nah, nilai kita seperti ini.
Nah, jadi ini contoh implementasi yang tidak menerapkan konsep namanya pure function dan juga non bagian dari functional programming, teman-teman. Mengapa? Karena hasil ini bergantung pada state si globalnya si nilai kita, teman-teman. Sehingga tidak bisa kita katakan deterministik. Fungsi ini juga, teman-teman, memiliki efek samping karena kita memodifikasi variabel global dari si nilai kita, teman-teman. Oke. Contoh aja kita buat misalnya di sini print antara lain misalnya kita buat tambah ke nilai kita. Kita isi misalnya 5, teman-teman. Kemudian kita buat lagi di sini antara lain tambah nilai kita. Misalnya kita isi 3 di sini. Oke. Jadi di sini teman-teman nilainya itu pertama akan menjadi 5 dan di sini akan menjadi nilainya 8, teman-teman. Oke, kita jalankan di sini Python pure function. Nah, akan menghasilkan nilainya 5 dan 8. Jadi kita harus perhatikan bahwa hasilnya tadi berubah meskipun nilai atau argumen yang diberikan pada parameter si tambah ke nilai kita ini sama karena state global dari si nilai kita ini berubah setiap kali fungsi dari tambah ke nilai kita ini dipanggil, teman-teman. Nah, jadi bisa kita katakan dia ini bukan lagi deterministik, teman-teman. Oke, kita bisa buat teman-teman contoh praktis bagaimana sih kerja dari pure function ini dapat digunakan ya. Contoh, misalnya kita ingin menghitung total harga barang. Oke, di sini kita komentari terlebih dahulu di sini dan kemudian ini kita hapus saja, teman-teman. Oke, kita buat misalnya di sini menghitung total harga barang. Kita import dulu, kita jalankan aja ya. Def misalnya kalkulasi misalnya, kalkulasi total barang misalnya, teman-teman. Kemudian kita buat di sini harga. Nah, harga di sini bisa kita isi misalnya tipe datanya list dengan terdiri setiap elemennya itu tipe datanya float seperti ini, teman-teman. Dan kemudian kita buat di sini diskonnya tipe datanya float. Oke, dengan nilai kembalian sudah pastinya float. Oke, kita buat aja misalnya subtotalnya kita panggil sum dari si harganya, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita return antara lain siapa sih subtotalnya seperti ini ditambah dikalikan misalnya dikalikan 1 dikurangkan sama si diskon seperti ini, teman-teman. Oke, kita udah jadi teman-teman menghitung total harganya setelah si diskon tadi ya. Nah, jadi kemudian kita bisa panggil sebagai contoh. Misalnya kita buat di sini harga, teman-teman. Harganya misalnya dengan tipe data list yang terdiri dari tiap elemennya itu float misalnya. Oke, kita isi misalnya di sini 100,0, habis itu 200,0 misalnya dan 300,0, teman-teman. Oke, kemudian kita buat diskonnya ini dengan tipe data float. Nah, kita buat diskonnya misalnya 10%. Berarti 10% yaitu dikomakan 0,1 misalnya, teman-teman. Oke, kita buat total misalnya harga. Oke, kita buat total harga. Oke, total harga ini kita udah tahu di sini tipe datanya float. Kita kasih nilainya di sini adalah float, teman-teman. Kemudian kita kalkulasi total si barangnya, yaitu adalah si harganya dan juga si diskonnya, teman-teman. Kemudian kita tinggal print hasilnya, yaitu adalah si total harganya. Oke, sekarang kita tinggal jalankan, teman-teman. Kita jalankan, kita clear, habis itu Python pure function.py. Nah, dia akan menghasilkan 540. Jadi, bisa kita kembalikan lagi, bahwasanya fungsi kalkulasi total barang ini adalah pure function. Karena kenapa? Hasil sepenuhnya ini ditentukan oleh input dari siapa? Input dari si harga ini tadi, teman-teman. Dan juga si diskon. Jadi tidak ada side effect lah atau no side effect karena fungsi dari kalkulasi total barang ini sepenuhnya teman-teman tidak mengubah variabel-variabel di luar fungsinya itu tadi. Lainnya seperti apa? Kayak tambah ke nilai kita tadi, teman-teman. Seperti ini. Jadi bisa kita katakan teman-teman dalam penggunaan pure function ini tipsnya ini adalah saat menulis kita pure function ini pastikan teman-teman fungsi itu hanya bergantung pada si parameter ini tadi atau input yang diberikan dan tidak bergantung pada variabel-variabel atau state-state yang bersifat eksternal. Dan kemudian hindari modifikasi-modifikasi langsung pada si data yang diterimanya sebagai input. Sebagai gantinya, kalian buat sebuah kopian atau salinan baru jika perubahan tadi diperlukan, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya pure function ini adalah salah satu konsep intinya, teman-teman ya, konsep dasarnya dari paradigma functional programming. Karena kodenya itu lebih mudah dipahami, mudah di-testing dan di-debug. Jadi dengan memahami dan menerapkan pure function ini kita dapat menulis ya sebuah kode yang lebih aman dan lebih
modular, teman-teman. Seperti itu. Immutable atau immutability ini berarti bahwasanya data nanti dalam functional programming itu tidak dapat diubah setelah data tersebut diinisialisasi. Jadi ini berarti bahwasanya ketika kita ingin memodifikasi suatu data, teman-teman, kita sebenarnya akan membuat sebuah salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang kita inginkan, bukan mengubah data aslinya secara langsung. Immutability atau immutabilitas ini membantu kita nanti untuk menghindari namanya side effect tadi, yang seringkali menyebabkan adanya bug yang sulit dilacak dalam sebuah aplikasi yang sangat kompleks. Ini juga teman-teman memastikan bahwa data nantinya tetap konsisten di seluruh program atau aplikasi. Jadi bisa kita katakan immutabilitas ini dia tujuannya untuk apa? Untuk prediktibilitasnya, teman-teman. Nah, prediktibilitasnya. Oke, seperti ini. Jadi karena tadi data tidak dapat diubah, data yang sudah diinisialisasi, perilaku program itu lebih mudah kita prediksinya lagi. Karena kan kita copy, teman-teman ya. Dan kemudian dalam aplikasi paralel ya atau berbasis trading, immutabilitas itu menghilangkan lah resiko namanya race condition karena tidak ada semacam kompetisi untuk mengakses atau memodifikasi si data, teman-teman. Dengan data tadi yang tidak dirubah, lebih mudah untuk melacak flow-nya atau alirannya, teman-teman, dari si program dan memahami state pada semacam poin-poin tertentu atau titik-titik tertentu, teman-teman ya. Meskipun bisa kita katakan konsep immutabilitas ini di dalam Python ini yang sepenuhnya sebenarnya mendukung lah gitu, teman-teman. Nah, tidak sepenuhnya lah, atau bisa kita katakan sebenarnya ini dalam bahasa pemrograman Haskell ya. Tapi kita di dalam Python ini sebenarnya bisa menerapkan konsep bisa kita katakan immutabilitas ini, teman-teman, di bahasa pemrograman Python. Oke, contoh aja teman-teman, kita ingin membuat sebuah fungsi yang dimana memperbarui elemen yang terdapat pada list, teman-teman. Kita buat aja di sini misalnya def update, misalnya update sebuah list misalnya, teman-teman. Kita buat di sini misalnya parameternya terdiri dari original listnya misalnya, teman-teman. Oke, di sini kita buat tipe datanya list dengan nilai elemennya yang terdiri dari tipe datanya integer seperti ini. Dan kemudian kita buat di sini indeksnya, teman-teman, dengan tipe datanya integer dengan value terbarukannya dengan tipe data integer. Yang dengan kata lain dia nanti akan mengembalikan tipe data nilai dari sebuah fungsinya adalah list dengan tipe data integer seperti ini, teman-teman. Oke, kita udah jadi, teman-teman, konsep dasarnya. Nah, kemudian kita membuat sebuah salinan baru dari sebuah list. Oke, kita buat aja misalnya nama variabelnya update misalnya, teman-teman. Update listnya gitu. Kita buat dari original list ini. Teman-teman, kita buat update dulu lagi sini. Kita panggil parameter dari si original listnya, original list seperti ini. Kemudian kita kasih fungsi namanya copy, teman-teman, yang dimana kita akan mengcopy nilai dari si original listnya. Kita copy seperti ini, teman-teman. Oke, udah jadi. Kemudian kita update, teman-teman, yang terdapat pada si indeksnya juga. Update index, yaitu adalah indeks seperti ini, yaitu adalah value yang baru, teman-teman. Nah, yaitu value terbarukan seperti ini. Jadi otomatis nanti indeks-indeks itu nanti diganti oleh value yang terbarukan atau ditambahkan. Oke, kemudian kita return, teman-teman. Return dari si update tadi seperti ini. Oke, udah jadi, teman-teman. Sekarang kita akan coba, teman-teman ya, implementasinya. Jadi kita balik ulang lagi, teman-teman. Jadi fungsi dari update sebuah list ini mengambil list aslinya ya, nanti original listnya, dan mengembalikan sebuah salinan baru yang kita sebut di sini adalah si update dengan elemen di indeks tertentu nanti yang akan kita perbarui. Sehingga nanti, teman-teman, data asli itu tidak akan kita modifikasi. Dia akan menjaga keaslian nilainya gitu, teman-teman, atau immutabilitasnya. Oke, kita buat, teman-teman, if main seperti ini, if main. Habis itu kita panggil misalnya original listnya. Kita buat tipe datanya list dengan nilai dalamnya integer. Kita buat di sini misalnya 1, 2, 3 aja, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita panggil update list baru misalnya. Update list baru. Kemudian kita panggil, yaitu nama fungsinya adalah update sebuah list, teman-teman. Nah, kita tinggal panggil aja si originalnya seperti ini. Original listnya, teman-teman.
Nah, udah jadi. Kemudian kita isi teman-teman, ke indeks berapa yang ingin kita ubah gitu. Misalnya kita ingin ubah di indeks misalnya nomor 2, berarti di sini nomor 1 ya kan. Kita isi di 1, kita isi misalnya nilainya 10, seperti ini. Kemudian kita print teman-teman. Kita print misalnya, kita print yaitu adalah list yang ori teman-teman. List yang ori adalah si original list teman-teman. Kemudian kita panggil lagi print yaitu si list yang sudah diubah seperti ini teman-teman. Nah, tinggal kita panggil si update list baru seperti ini. Oke, udah jadi. Di sini bukan original ya, tapi original list. Nah, original list di sini juga teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman. Sekarang kita tinggal save dan jalankan. Yaitu nama filenya adalah immutable teman-teman. Python immutable.py. Enter. Nah, jadi akan menghasilkan nilainya yaitu adalah 1, 2, 3 yang orinya dan list yang udah diubahnya 1, 10, dan 3. Jadi perhatikan teman-teman bahwasanya original tadi di original listnya ini atau memang list yang udah kita inisialisasi itu tetap tidak akan diubah. Sedangkan update ini adalah salinan baru yang sudah kita modifikasi teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh dasarnya dari si immutable tadi teman-teman di functional programming. Python juga sebenarnya teman-teman memiliki tipe data bawaan seperti tuple ya yang bersifat immutable. Nah, kita bisa juga teman-teman menggunakan si tuple tadi untuk penggunanya. Oke, kita implementasikan. Di sini kita komentari di sini teman-teman dan kemudian di sini juga kita komentari juga. Oke. Kemudian kita buat fungsi namanya menambahkan sebuah nilai ke dalam tuple gitu teman-teman. Kita buat aja di sini. Def misalnya tambahin ke tuple misalnya teman-teman. Oke, kita buat datanya dengan tipe data tuple seperti ini teman-teman. Ah, tuple ini nilainya nanti tipe datanya integer misalnya. Oke, udah jadi. Kemudian kita buat value baru misalnya, value baru lagi dengan tipe datanya integer dengan nilai kembaliannya yaitu adalah tuple teman-teman. Ah, seperti ini. Tuple integer titik. Oke, jadi kemudian kita buat teman-teman return si data tadi ditambahkan sama si value baru lagi seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman. Nah, jadi tuple ini kan adalah tipe data immutable ya, sehingga kan tidak dapat diubah kan setelah dibuat tadi kan. Nah, jadi fungsi dari si tambahin ke tuple ini akan mengembalikan sebuah tuple baru teman-teman dengan adanya nilai tambahan ya, tambahan baru tapi tidak memodifikasi data yang asli atau tuple yang asli tadi teman-teman. Oke, baik. Kita implementasikan. Kita buat di sini misalnya teman-teman data tuple misal, data tuplenya. Kita buat di sini misalnya kayak seperti biasa ya. Kita buat misalnya 1, 2, 3 gitu. Kemudian kita buat data tuple baru misalnya, data tuple baru. Kita buat di sini tambahin ke tuple. Kita isi yaitu si datanya seperti ini teman-teman, data tuplenya. Data tuple dan kemudian kita isi misalnya nilainya 4 seperti ini. Kemudian kita print teman-teman. Kita print antara lain yaitu tuple orinya. Tuple orinya kita tulis di sini antara lain si data tuplenya teman-teman. Kemudian kita print lagi di sini antara lain si data tuple yang baru misalnya. Oke, kita buat di sini adalah data tuple baru teman-teman. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan teman-teman. Nama filenya python immutable.py. Jadi akan menghasilkan nilainya 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4. Jadi inilah fungsi yang dimana di dalam add tuple ini kita akan mengembalikan semacam tuple baru dengan nilai tambahan tadi tanpa memodifikasi tuple yang asli. Jadi bisa kita katakan teman-teman untuk data immutable kalian bisa gunakan si tuple ini string atau frozen set namanya. Ketika kita ingin memerlukan data yang dimana nantinya tidak dapat diubah. Dan juga teman-teman hindarilah modifikasi langsung. Jika kita ingin memperbarui sebuah data, selalu buat salinan baru dengan perubahan yang teman-teman inginkan. Meskipun Python ya di sini sebenarnya memungkinkan memodifikasi data secara langsung. Tapi cobalah untuk mengadopsi prinsip namanya immutability dalam kode Anda untuk apa? Meningkatkan reliabilitasnya, teman-teman. Terkhususnya apa? Dalam functional programming ini tadi. Kita juga bisa kayak misalnya andaikan tadi kayak kita menghitung total harga barang tadi, teman-teman. Misalnya dengan menggunakan tuple tadi.
Bisa. Oke, ini andaikan kita komentari aja teman-teman. Ini kita komentari dan ini kita komentari juga. Jadi kita bisa menerapkan juga konsep si tuple tadi teman-teman. Andaikan kita di sini misalnya dev buat diskon misal. Oh enggak, kita buatnya namanya diskon barang. Diskon barang. Oke, kita buat di sini harga teman-teman dengan tipe data tuple yang terdiri dari nilainya float nanti teman-teman. Dan kemudian kita buat nilainya di sini adalah diskonnya dengan tipe datanya float. Yang otomatis dia akan mengembalikan nilainya yaitu adalah tuple teman-teman. Tuple float teman-teman. Seperti ini. Oke, tinggal kita implementasikan ya return tuple seperti ini teman-teman. Return dari si tuple yaitu si harganya dikalikan 1 dikurangkan diskon. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk di dalam nilai-nilainya ini teman-teman kita tinggal buat aja misalnya yaitu adalah harga for harga in si harganya tadi teman-teman seperti ini. Nah, kita buat aja di sini misalnya harga barang ya, misalnya harga barang biar supaya ada perbedaan. Harga barang, teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman konsep dasarnya tadi. Jadi fungsi dari diskon barang ini nanti akan mengambil tuple harga dari si nilainya nanti teman-teman dan mengembalikan sebuah tuple baru ya dengan harga setelah si diskon itu diterapkan gitu. Jadi dalam hal ini tuple aslinya atau data asli tadi tidak kita modifikasi. Dengan kata lain kita akan menjaga imutabilitas dari si datanya teman-teman. Oke, kita buat di sini teman-teman misalnya andaikan kita buat harganya. Harga dengan tipe data tuple yang terdiri dari float. Misalnya kita buat di sini 100 teman-teman. 100 habis itu 200 habis itu 300 seperti ini teman-teman. Kemudian kita tinggal buat diskonnya. Seperti biasa diskonnya misalnya kita buat di sini 0,2 teman-teman yaitu 20% misalnya. Oke, kita buat teman-teman istilahnya harga tuplenya misalnya atau harga sekarang gitu teman-teman kita buat. Oke, kita buat yaitu adalah nama functionnya itu diskon barang misalnya. Diskon barangnya. Nah, kita tinggal panggil si harganya, harga sama si diskonnya seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi sekarang kita tinggal panggil aja teman-teman. Nah, programnya. Oke, di sini tinggal kita jalankan teman-teman ya, yaitu print yaitu si diskon orinya misalnya, harga orinya. Harga ori yaitu adalah si harganya teman-teman. Oke, seperti ini bisa. Kemudian kita bisa pakai fungsional aja teman-teman ya. Pakai format output di sini harga tuplenya seperti ini. Kemudian kita panggil si harganya seperti ini. Nah, kemudian print harga sekarang misalnya kita buat. Harga update misalnya teman-teman. Oke, kita panggil si harga sekarang. Oke, udah jadi teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini ada informasi bahwasanya tipe tuple float is ini. Jadi di sini kan ada error teman-teman. Ini karena terdeteksi LSP-nya teman-teman. Jadi ini false error aja teman-teman. Positif error teman-teman. Oke, jadi kemudian kita bisa jalanin yaitu adalah Python immutable. Jadi akan menghasilkan nilainya berapa? Harga tuple awalnya yaitu adalah 100, 200, 300 teman-teman. Dan harga update-nya itu 80, 160, dan 240. Jadi bisa kita ketahui teman-teman bahwasanya kita membuat sebuah tuple baru dari apa? Dari si harga sekarang ini tadi teman-teman. Sedangkan harga yang ini teman-teman ini tidak akan kita ubah gitu. Jadi kita menjaga data aslinya lah. Nah, jadi menjaga data aslinya sehingga tidak ada modifikasi. Menjaga si imutabilitasnya. Jadi imutabilitas teman-teman di dalam functional programming adalah konsep intinya ya yang membantu dalam membuat sebuah kode ini lebih safe teman-teman. Lebih aman ya dan juga lebih mudah kita prediktif dan lebih mudah di-maintain. Karena dengan menerapkan imutabilitas kita dapat menghindari semacam bug yang disebabkan oleh modifikasi sebuah data yang tidak terduga. Meskipun faktanya teman-teman Python itu bukan bahasa yang sepenuhnya mendukung imutabilitas, kita sebenarnya dapat menerapkan prinsip dari imutabilitas ini dengan apa? Menggunakan tipe data immutable seperti tuple. Nah, dan dengan disiplin seperti functional programming ini dengan membuat sebuah salinan data di saat kita membuat sebuah perubahan-perubahan, teman-teman. Seperti itu, contoh implementasi immutable functional programming di bahasa pemrograman Python, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke dalam hack order function. Jadi apa sih hack order function itu? Hack order function itu teman-teman
itu adalah sebuah fungsi yang dimana dapat menerima, teman-teman ya. Dapat menerima fungsi lain. Dapat menerima fungsi lain, teman-teman. Sebagai apa? Sebagai parameter, teman-teman. Parameter. Dan juga dia nanti bisa juga mengembalikan sebuah return-nya nilainya berupa fungsi sebagai hasil tadi, teman-teman. Hasil dari fungsi tadi. Jadi ini adalah salah satu fitur yang unik ya di functional programming yang memungkinkan kita nanti untuk menulis kode yang lebih modular lagi dan reusable. Dengan hack order function, kita dapat memisahkan semacam logika umum lah. Misalnya semacam iterasi tadi atau filtering, teman-teman. Dari logika yang spesifik. Misalnya apa? Semacam kondisi atau operasi-operasi tertentu, teman-teman. Jadi, high order function ini teman-teman penting banget untuk memungkinkan kita memecah nantinya ya sebuah masalah-masalah atau sebuah problem-problem yang besar menjadi sebuah sub problem-problem lagi atau masalah-masalah yang kecil yang lebih mudah dengan artian nanti kita kelola, teman-teman. Kemudian fungsi-fungsi umum seperti nanti di Python ada namanya map, filter, reduce, itu dapat kita gunakan kembali gitu. Untuk apa? Untuk berbagai kasus misalnya. Tanpa perlu lagi menulis semacam logika-logika dasar. Jadi kode kita nanti menjadi lebih ringkas lah, teman-teman. Lebih ringkas, lebih deskriptif lagi. Karena apa? Kita hanya berfokus kepada dalam tanda petik di sini apa sih yang harus kita lakukan daripada bagaimana sih kita ngelakuinnya gitu, teman-teman. Oke, jadi kita buat aja teman-teman contoh penggunaan fungsi map. Nah, map itu kan adalah konsep dari high order function ya. Bisa kita katakan di sini map, teman-teman. Map ini adalah high order function yang dari bawaannya si Python. Yang dimana dia itu menerapkan fungsi tertentu ke setiap elemen dalam iterable. Misalnya list. Oke, contoh teman-teman. Kita buat di sini. Andaikan kita buat di sini fungsi yang mengembalikan sebuah kuadrat ya dari nilai bilangan misalnya. Def misalnya kuadrat lah kita buat, teman-teman. Kita buat di sini misalnya nilainya x dengan tipe datanya integer, yaitu dia akan mengembalikan nilainya integer. Oke, kita aja return x dipangkatkan sama 2 seperti ini. Kemudian kita akan menerapkan fungsi kuadrat ini ke setiap elemen yang terdapat pada list contohnya, teman-teman. Oke, kita buat misalnya def apply, bukan apply ya, terapkan aja kita buat. Terapkan ke list misalnya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita buat di sini. Kita panggil si fungsinya tadi. Nah, kita buat misalnya fungsi, teman-teman. Oke, dengan tipe datanya sebenarnya callable. Oke, kita buat di sini, teman-teman ya. From typing import callable seperti ini. Oke, kita panggil yaitu si callable-nya, teman-teman. Nah, karena nanti di dalam parameter fungsi ini kita akan memanggil si fungsi kuadratnya sebenarnya, teman-teman. Nah, callable ya dengan tipe datanya antara lain integer seperti ini. Nah, kemudian kita isi data apa yang mau kita terapkan, yaitu adalah list, teman-teman ya. Dengan terisi elemennya adalah integer. Yaitu akan mengembalikan nilainya adalah list juga, yaitu integer seperti ini. Kemudian kita buat aja return list, yaitu adalah map si fungsi tadi, teman-teman, dan si datanya. Oke, udah jadi, teman-teman. Kita akan menerapkan fungsi tadi ya ke setiap elemen yang terdapat pada list. Jadi fungsi terapkan ke list inilah adalah si hack order function-nya. Karena ia menerima fungsi dari si kuadrat ini tadi, teman-teman. Nah, ke setiap elemen-elemen di list yang akan kita terapkan. Oke, map ini nanti akan menerapkan fungsi siapa si kuadrat itu tadi ke setiap elemen-elemennya, teman-teman. Nah, oke, tinggal kita panggil aja. Misalnya di sini andaikan if main, teman-teman, kita buat di sini datanya. Oke, datanya tipe datanya list, teman-teman ya, list integer. Oke, list integer, kemudian kita isi misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Kemudian kita buat hasilnya, teman-teman, dengan nilai kembalinya yaitu list integer. Oke, kita buat aja terapkan ke list, yaitu adalah fungsi si kuadrat tadi, teman-teman. Kuadrat dan juga siapa si datanya tadi, seperti ini. Oke, udah jadi, tinggal kita print si hasilnya, teman-teman. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan, nama filenya adalah high order function. Python high order function.py. Enter. Nah, jadi akan menghasilkan nilainya 1, 4, 9, dan 16, teman-teman. Nah, jadi ini adalah fungsi yang dimana kita memanggil si fungsi kuadrat, teman-teman. Nah, dan fungsi kuadrat ini nanti akan kita terapkan dengan menggunakan fungsi map. Nah, jadi fungsi map ini akan menerapkan fungsi kuadrat ke setiap elemen yang terdapat pada list tadi, teman-teman. Salah satunya adalah si data tadi. Selain map, teman-teman, ada namanya fungsi filter. Nah, filter ini juga adalah salah satu bagian high order function.
bawaan dari Python yang dengan kata lain dia memfiltering elemen-elemen dalam si iterable tadi, teman-teman, data iterable berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Baik, akan kita implementasikan lagi. Oke, coba kita komentari aja ini, teman-teman, dan kemudian ini kita komentari. Oke, udah jadi. Kita buat misalnya buat sebuah fungsi yang dimana memeriksa apakah nilai yang kita berikan tadi bilangan genap atau enggak gitu. Oke, kita buat, teman-teman. Seperti ini. Kita buat bukan if tapi def genap aja kita buat ya. Genap seperti ini. Genap. Habis itu xint seperti ini. Kemudian nilai kembaliannya itu adalah bool. Atau nilai kembalinya true atau false, teman-teman. Jadi kita return ya, return x jikalau dibagikan sama 2 sama dengan 0. Kalau misalnya x ini dibodulkan sama 2 hasilnya 0, itu adalah bahwasanya genap gitu, teman-teman. Dia akan mengembalikan nilai true. Kalau misalnya enggak, akan false, teman-teman. Oke, kita buat ya def misalnya def filtering datanya, teman-teman. Filtering data. Oke, kita buat misalnya di sini andaikan kita panggil namanya prediksinya, teman-teman. Prediksi. Prediksi ini kita panggil yaitu adalah callable, teman-teman. Parameternya adalah callable, yaitu adalah si fungsi genap nanti yang akan kita panggil dengan tipe datanya integer dengan kembaliannya bool seperti ini. Oke, kemudian kita panggil si datanya tadi yaitu list integer. Seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita kembalikan nilainya yaitu adalah apa? List integer, teman-teman. Seperti ini. Oke, dan kita panggil, teman-teman. Kemudian kita return list, kemudian kita panggil filternya yaitu adalah si prediksinya dan juga si datanya, teman-teman, seperti ini. Oke, udah jadi, teman-teman, konsep dasar dari si filtering data ini tadi. Jadi fungsi filtering data inilah adalah si high order functionnya lagi, teman-teman ya, karena dia menerima sebuah fungsi predikat si genap itu tadi sebagai si parameternya, teman-teman. Jadi filter ini hanya semacam menyertakan elemen-elemen dalam list data tadi yang memenuhi kondisi si genap tadi, teman-teman. Baik, akan kita implementasikan. Kita buat di sini, teman-teman, andaikan datanya dengan tipe data list yaitu adalah integer. Seperti ini kita buat. Misalnya adalah 1 2 3 4 5, misalnya 6, teman-teman, 6 7 8. Fungsi dari filtering data ini dia nanti akan ngefiltering data-data yang genap aja, teman-teman. Oke, kita buat di sini adalah si hasilnya, teman-teman. Oke, kita buat adalah si hasilnya. Hasilnya ini tipe data list yaitu integer. Oke, kita buat aja si filtering si datanya, teman-teman. Kita panggil si data si fungsi genapnya, teman-teman. Fungsi si genapnya dan juga si data tadi, teman-teman. Seperti ini. Kita save dan kemudian kita tinggal print aja hasilnya. Print yaitu adalah si hasil seperti ini. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan. Python higorder function.py. Jadi akan menghasilkan 2, 4, 6 dan 8. Jadi, filter inilah adalah salah satu penggunaan konsep dari higorder function, teman-teman. Karena si filter ini, fungsi Python ini hanya menyertakan elemen lah di dalam list. Listnya apa? List data ini tadi, teman-teman, yang memenuhi kriteria bahwasanya nilai tersebut genap, teman-teman. Seperti itu. Selain itu, selain fungsi filter dan fungsi map, ada namanya fungsi reduce, teman-teman. Fungsi reduce dari namanya fungsi kalau di Python di library namanya functional tools, teman-teman. Ini merupakan salah satu high order function juga, teman-teman, yang menggabungkan apa? Elemen-elemen dalam iterasi tadi, teman-teman, atau data iterable menjadi satu kesatuan nilai. Baik, teman-teman, kita akan coba lagi. Kita akan buat sebuah fungsi untuk mengalihkan dua bilangan ya. Dan kemudian kita akan menggabungkan sebuah elemen dalam list menggunakan fungsi tertentu tadi, teman-teman. Oke, kita buat di sini, kita komentari, dan kemudian di sini juga kita komentari, teman-teman ya. Oke, udah kita komentari. Kemudian kita buat fungsinya, teman-teman. Kita buat def misalnya kali lah, seperti ini. Oke, kita buat x dengan tipe data integer, y dengan tipe data integer seperti ini, dengan nilai kembalian integer. Kemudian kita return x dikalikan sama si y seperti ini, teman-teman. Oke, udah jadi fungsi dari si kali tadi. Kemudian kita akan menggabungkan sebuah elemen tadi dalam sebuah list dengan menggunakan fungsi apa? Reduce tadi, teman-teman. Kita buat ya, def terapkan misalnya. Kita buat terapkan ke list, teman-teman. Kemudian kita panggil, yaitu adalah parameter pertama adalah si fungsinya tadi dengan parameternya callable, teman-teman. Callable dengan nilai parameternya integer seperti ini, integer dan nilai kembaliannya integer seperti ini. Oke,
datanya ini adalah datanya yaitu adalah list integer dengan nilai kembalian yaitu adalah list integer seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita tinggal return si reduce-nya yaitu adalah siapa si fungsi seperti ini dan juga si datanya teman-teman. Nah, sebelumnya kita panggil dulu fungsi dari si reduce-nya teman-teman. Nah, kita buat aja di sini from functional tools import namanya yaitu adalah si reduce seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi. Kemudian kita tinggal implementasikannya aja teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, di sini kan ada informasi tipe integer is not assignable to return a type. Di sini adalah semacam positive error aja teman-teman ya. Oke, sebenarnya si reduce ini bisa menggabungkan sebuah elemen di dalam list tadi teman-teman menggunakan fungsi namanya si kali ini tadi. Oke, baik akan kita terapkan teman-teman implementasinya. Di sini teman-teman kita buat misalnya data dengan tipe data list yang terdiri dari integer. Kita buat misalnya 1, 2, 3, 4 teman-teman. Oke, jadi dengan menggunakan fungsi perkalian tadi berarti kita akan mengalihkan semua tadi teman-teman dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 yang merupakan hasilnya adalah 24. Oke, kita panggil kita buat di sini hasil yaitu adalah dengan tipe data apa? Integer seperti ini teman-teman. Nah, integer. Oke, kemudian kita panggil yaitu adalah si fungsi terapkan ke listnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil fungsi dari si kali tadi yaitu adalah si datanya teman-teman. Kemudian kita print yaitu adalah si hasil seperti ini. Oke, udah jadi teman-teman. Di sini coba kita ganti di sini adalah integer. Oke. Kemudian kita kembalikan nilainya integer seperti ini dan ini kita kembalikan nilainya integer. Oke, kita save dan kemudian kita bisa jalankan Python habis itu high order function teman-teman. Jadi dia akan menghasilkan nilainya 24. Jadi reduce inilah fungsi dari hack order tadi teman-teman. Karena dia akan menggabungkan elemen-elemen dalam list si data kita tadi menggunakan apa? Fungsi namanya adalah si kali tadi. Jadi fungsi terapkan ke list inilah teman-teman adalah si hack order functionnya karena dia menerima fungsi dari siapa? Si parameter fungsi ini tadi sebagai argumennya teman-teman. Seperti itu. Jadi selain menerima fungsi sebagai argumen, hack order function ini juga dapat mengembalikan fungsi teman-temannya sebagai hasil. Oke, kita akan buat implementasinya. Kita buat teman-teman. Jadi kita buat sebuah fungsi yang akan dengan kata lain di sini mengembalikan input dengan faktor tertentu misalnya teman-teman. Oke, kita komentari ini teman-teman dan kemudian ini kita komentari juga ya. Oke, udah kita komentari. Kemudian kita buat sebuah misalnya def buat misalnya buat fungsi misalnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat sini faktor dengan tipe data integer dengan nilai kembaliannya berupa fungsi teman-teman. Callable yaitu dengan tipe datanya nanti parameter yang diberikan integer dengan nilai kembaliannya adalah integer seperti ini. Kemudian kita buat di sini misalnya def kita buat kalikan lah teman-teman. Kalikan seperti ini. Oke, kemudian kita isi misalnya nilainya X dengan tipe datanya integer dengan nilai kembaliannya integer seperti ini. Oke, kita buat return X dikalikan sama si faktor tadi teman-teman. Kemudian kita return, return dari siapa? Return dari si kalikan tadi seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman konsepnya. Jadi ini merupakan konsep dari si fungsi sebagai argumen dan hack order ini akan mengembalikan fungsinya itu sebagai hasilnya teman-teman. Returnnya gitu. Returnnya berupa fungsi. Oke, kita akan terapkan teman-teman. Kita akan panggil contohnya seperti ini. Misalnya kita buat andaikan misalnya double teman-teman. Double. Oke, double. Kita buat di sini antara lain nama fungsinya adalah buat fungsi teman-teman. Buat fungsi. Nah, misalnya kita buat di sini 2 teman-teman. Habis itu kita buat juga misalnya di sini untuk nilai ketiga. Nah, nilai ketiga misalnya triple teman-teman ya. Triple seperti ini. Buat fungsi antara lain ketiga. Oke. Kemudian kita tinggal print aja. Misalnya di sini antara lain teman-teman si double-nya. Double dari si 5. Berarti dengan kata lain 5 dikalikan dengan 2. Maka akan menghasilkan 10 teman-teman. Oke, kita save dan kemudian kita bisa jalankan Python high order function. Nah, jadi dia akan mengembalikan nilai 10. Bagaimana dengan 3? Misalnya teman-teman kita print lagi di sini misalnya si triple-nya, fungsi si triple yaitu adalah 3E5 misalnya. Nah, berarti 3 dikalikan 5, hasilnya adalah 15 misalnya. Jadi kita jalankan di sini akan menghasilkan 15. Jadi bisa kita katakan teman-teman high order function ini bisa kita panggil lah si fungsi sebagai parameter atau fungsi tadi kita kembalikan sebagai fungsi baru lagi. Contohnya apa? Sebagai fungsi untuk mengalihkan ini tadi teman-teman.
Jadi tips, yang harus kalian ketahui adalah manfaatkan teman-teman fungsi CMap, filtering, dan juga fungsi reduce tadi untuk operasi-operasi umumnya seperti transformasi, filtering, atau sebuah agregasi dari data. Jadi saat menulis fungsi tadi yang akan kita gunakan sebagai argumen teman-teman, buatlah fungsi tadi sebagai fungsi yang sederhana dan fokus kepada satu tugas aja teman-teman. Habis itu pelajari juga bagaimana kalian nanti akan mempelajari sebuah konsep closure. Closure itu adalah fungsi di dalam sebuah fungsi, teman-teman. Untuk apa? Membuat sebuah function yang lebih dinamis. Seperti contohnya apa? Ya, gini teman-teman, yaitu adalah buat fungsi tadi. Gitu, teman-teman. Jadi kita juga bisa membuat sebuah fungsi di mana kita menghitung total harga tadi. Nah, dengan diskon, teman-teman. Nah, misalnya kita buat di sini antara lain ini kita komentari seperti ini dan kemudian kita buat teman-teman. Misalnya kita buat ya. Kita buat di sini def kalkulasi misalnya kalkulasi total misalnya. Oke, kita buat di sini harga dengan tipe data list yaitu float teman-teman. Kemudian kita buat apa ya? Penyesuaian diskon teman-teman atau penyesuaian harga misalnya. Penyesuaian harga misalnya teman-teman dengan tipe nanti yang akan kita panggil berupa fungsi yaitu adalah callable dengan tipe datanya float seperti ini teman-teman dengan tipe datanya float dan nilai kembaliannya itu adalah float seperti ini teman-teman. Oke, nilai kembaliannya apa? Nilai kembaliannya yaitu adalah bisa kita katakan float teman-teman seperti ini. Oke, kemudian kita buat aja di sini yaitu adalah misalnya sesuaikan harga misalnya. Sesuaikan harga teman-teman. Sesuaikan harga yaitu adalah si map tadi teman-teman. Kita panggil fungsi map yaitu si apa? Si penyesuaian harga teman-teman. Penyesuaian harga dan juga si harga tadi seperti ini. Oke, udah jadi. Kemudian kita return hasil teman-teman. Summary dari siapa sih sesuaikan harga tadi seperti ini. Oke, udah jadi teman-teman. Jadi udah jadi kemudian kita contohkan. Kita contohkan fungsi si penyesuaian tadi. Oke, kita buat teman-teman. Def misalnya terapkan diskon misalnya. Terapkan diskon seperti ini teman-teman. Oke, kita buat si harga tadi dengan tipe data float. Dengan nilai kembalian float teman-teman. Seperti ini. Oke, kita akan mengurangi harga tadi misalnya dengan diskon misalnya 10% teman-teman. Misalnya 10%. Oke, kita buat misalnya return harga dikali berapa? Dikali 0,9. Seperti ini teman-teman. 0,9. Oke. Jadi bisa kita ketahui fungsi dari kalkulasi total ini adalah high order function teman-teman. Karena dia nanti akan menerima fungsi si apa? Si adjust tadi teman-teman. Nah, fungsi dari si adjust harga atau penyesuaian harga. Nah, untuk apa? Untuk sebagai argumen tadi. Jadi fungsi dari terapkan diskon ini digunakan nantinya untuk menyesuaikan harga sebelum dijumlahkan tadi. Baik, akan kita implementasikan. Ini kita komentari dan kemudian kita akan buat teman-teman. Misalnya di sini harga teman-teman dengan tipe data list yaitu terdiri dari float. Oke, kita buat misalnya 100,0 habis itu 200,0 atau dan juga 300,0 misalnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat totalnya teman-teman. Kita buat total yaitu nama fungsinya terapkan diskon teman-teman. Oke, kita buat aja teman-teman yaitu adalah oh ya, kita kalkulasikan dulu teman-teman ya. Kita kalkulasikan dulu. Kalkulasikan total barang misalnya, yaitu si harga dan kita panggil si diskonnya seperti ini langsung. Oke, kita panggil si diskonnya. Oke, teman-teman. Nah, nama itunya terapkan diskon, bukan si diskon, teman-teman. Terapkan si diskonnya seperti ini. Oke, udah jadi, teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita jalankan print si totalnya tadi. Oke, udah jadi, teman-teman. Seperti ini, tinggal kita jalankan, teman-teman. Kita save dan kemudian kita jalankan yaitu Python high order function. Oke, jadi di sini import kalkulasi total barang. Coba kita lihat teman-teman di atas. Oh, sorry teman-teman, ada kalkulasi total barang. Kita hapus dulu. Salah di sini teman-teman. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan. Python high order function.py. Nah, di sini ada kalkulasi total barang. Oh, salah teman-teman. Kalkulasi total ya. Nah, kalkulasi total. Kita save dan kemudian kita bisa jalankan. Mohon maaf teman-teman. Python habis itu high order function. Jadi dia akan menghasilkan yaitu adalah nilainya 540,0 teman-teman. Jadi fungsi dari si terapkan diskon tadi itu digunakan untuk menyesuaikan harga teman-teman ya. Sebelum si kalkulasi total ini dijumlahkan. Jadi kalkulasi total inilah teman-teman adalah si high order functionnya. Karena dia menerima apa? Menerima fungsi dari si penyesuaian harga sebagai si parameter tadi.
Jadi bisa kita simpulkan teman-teman, high order function ini adalah semacam tools yang kuat dalam paradigma functional programming. Karena memungkinkan kita nantinya untuk membuat sebuah kode yang lebih modular, reusable, dan juga ekspresif, teman-teman. Habis itu, high order ini adalah fungsi yang dapat menerima fungsi lain tadi kan sebagai argumen. Atau kita bisa nge-return lah sebagai fungsi tadi, teman-teman. Jadi contohnya dalam si Python tadi adalah penggunaan apa? Seperti map, filter, atau reduce. Serta pembuatan fungsi custom seperti kayak pembuatan perkalian tadi lah, teman-teman. High order function inilah penting. Karena apa? Membuat kode itu tadi lebih modular, reusable, dan juga ekspresif, teman-teman. Seperti itu. Function composition adalah sebuah proses ya yang menggabungkan dua atau lebih fungsi yang sedemikian rupa sehingga nantinya output itu dari suatu fungsi menjadi sebuah input untuk fungsi berikutnya. Jadi, dalam matematika teman-teman bisa kita katakan seperti ini. Andaikan di sini ada nilai fungsi matematika yaitu f(x) dan juga di sini gx, teman-teman kan. Nah, ini digabung nanti menjadi sama dengan function h sama dengan yaitu adalah function dari kumpulan function g, teman-teman. Jadi function g dari function f itu tadi, teman-teman. Jadi fungsi g ini dijadikan sebuah parameter untuk si fungsi f itu tadi, teman-teman. Seperti itu. Jadi fungsi si g ini nanti dipanggil terlebih dahulu ya dengan input dari si x, teman-teman. Lalu kemudian hasilnya itu digunakan sebagai sebuah input untuk fungsi si f-nya, teman-teman. Jadi dalam pemrograman function composition ini, teman-teman, memungkinkan kita nantinya untuk memecahlah sebuah masalah-masalah big problem yang besar menjadi sub problem gitu, teman-teman. Kemudian kode ini akan menjadi lebih ringkas ya, karena setiap fungsi itu memiliki tanggung jawab tunggal atau single responsibility namanya, teman-teman. Dan fungsi-fungsi kecil ini nantinya dapat digunakan kembali ya dalam konteks-konteks atau penggunaan-penggunaan yang berbeda. Jadi function composition itu membantu kita menulis kode yang lebih modular, teman-teman ya, yang deskriptif juga. Jadi alih-alih kita dalam membuat sebuah fungsi yang besar sebenarnya, yang melakukan banyak kalitasnya, kita dapat nanti membuat sebuah fungsi kecil-kecil lagi, teman-teman, yang saling berinteraksi. Yang membuat kodenya ini lebih mudah kita pahami ya, dan juga di-debug dan juga di-maintain, teman-teman. Dan di sini sebenarnya Python itu tidak memiliki bawaan function composition seperti kayak di Haskell ada fungsi dot, teman-teman. Tetapi kita bisa dapat menerapkan konsep dari function composition ini, teman-teman. Oke, kita akan membuat sebuah kasus contoh sederhana yang dimana kita akan menghitung total harga barang setelah diskon pajak ya misalnya. Misalnya nih kayak kita ingin menghitung nih total harga barang setelah diskon misalnya 10% gitu dan pajaknya 5%. Kita dapat teman-teman memecah misalnya menjadi 3 fungsi kecil. Yang pertama kita harus tahu yaitu fungsi pertama nanti fungsi untuk hitung diskon misalnya. Hitung diskon seperti ini. Kemudian yang kedua ini teman-teman misalnya fungsi untuk hitung pajak misalnya. Untuk hitung pajak. Yang ketiga yaitu adalah fungsi untuk gabungin, teman-teman. Gabungin kedua operasi fungsi di atas, teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita akan buat contohnya, teman-teman. Jangan lupa kita pakai label ya, karena nanti sebuah parameter dari sebuah fungsi ini kita jadikan sebagai function gitu, teman-teman. Parameter fungsi ini dijadikan sebagai parameter di suatu fungsi, teman-teman ya. Jadi kita buat from typing seperti ini, from typing import namanya label. Oke. Nah, jadi kemudian kita buat fungsi untuk menghitung sebuah diskon. Oke, def misalnya kita buat terapkan diskon gitu kita buat. Nah, kita di sini buat harga dengan tipe datanya float, teman-teman. Dengan nilai kembaliannya float. Oke, di sini kita mengurangi harga tadi dengan diskon 10%. Berarti kita bisa return harga dikalikan sama 0,9, teman-teman. Oke, udah jadi. Kemudian kita buat fungsi lagi yang dimana kita akan menghitung sebuah pajak tadi, teman-teman. Def hitung pajak seperti ini. Hitung pajak, teman-teman. Nah, kita buat di sini harga dengan tipe data float dengan nilai kembaliannya float, teman-teman.
Kemudian kita return pajak 5% itu tadi ke harganya. Oke, return harga dikalikan seperti ini, yaitu 1,05 teman-teman. Udah jadi. Kemudian kita buat suatu fungsi lagi untuk menggabungkan kedua fungsi ini tadi, seperti terapkan diskon dan juga hitung pajak teman-teman ya. Oke, kita buat di sini teman-teman. Def misalnya gabungkan teman-teman, gabungkan atau fungsi gabungan gitu ya. Fungsi hitung aja gitu teman-teman, fungsi hitung. Oke, kita buat di sini fungsi untuk si f dulu ini tadi teman-teman. Kemudian baru si g-nya. Oke, kita panggil aja f, yaitu callable teman-teman. Nah ya, berupa fungsi nantinya ya. Dan dia memiliki parameternya tipe datanya float dengan nilai kembaliannya float teman-teman. Sedangkan si g juga seperti itu, callable dengan tipe parameternya float dan tipe kembaliannya float teman-teman. Seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah hasil kembaliannya dari fungsi ini adalah apa? Yaitu berupa fungsi baru lagi, yaitu callable teman-teman. Callable adalah si float dengan nilai kembalian float seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman. Sekarang kita tinggal nge-return ya. Kita return seperti ini. Return lambda x sama dengan f g x seperti ini teman-teman. Oke, udah jadi teman-teman konsep dasarnya. Jadi kita tinggal membuat sebuah fungsi gabungan tadi. Nah, gitu teman-teman. Jadi ibarat teman-teman kita buat aja di sini, misalnya kita aja buat ya nanti. Jadi fungsi-fungsi dari si fungsi hitung ini nanti menggabungkan fungsi dari terapkan diskon dan juga hitung pajak sebenarnya teman-teman. Seperti itu. Jadi di dalam fungsi hitung tadi kan ini kan dalam kasus ini kan kita akan menggabungkan si terapkan diskon sama hitung pajak. Jadi fungsi terapkan diskon ini kan mengambil harga aslinya ya dan mengembalikan harga setelah diskon 10%. Berarti nanti 100 dikali 0,9 gitu teman-teman. Nah, 100 dikali misalnya 0,9 hasilnya kan 90. Begitu juga sama misalnya si hitung pajak tadi. Jadi fungsi ini mengambil harga setelah diskon tadi dan menambah pajaknya sebanyak 5%. Misalnya nih, jika harga setelah diskon tadi 90 lah, maka hasilnya ya 90 dikalikan 1,05, maka akan mengembalikan nilainya 94,5 teman-teman. Oke, seperti itu. Sekarang kita tinggal jalankan teman-teman programnya if main seperti ini. If main, habis itu harganya teman-teman. Harganya gitu dengan tipe data float. Misalnya kita isi di sini 100 teman-teman ya. Kemudian kita buat harga totalnya. Kita buat aja fungsi hitung tadi teman-teman, fungsi hitung. Atau kita bisa buat semacam buat fungsi gabungan lagi teman-teman. Kita panggilnya di sini, misalnya kalkulasi, misalnya kalkulasi harga gitu teman-teman. Kemudian kita panggil fungsi si hitung tadi seperti ini. Nah, yang pertama kita terapkan pajaknya teman-teman, terapkan pajaknya, hitung pajak ya, hitung pajak seperti ini, dan juga kita panggil si terapkan diskonnya teman-teman. Oke, udah jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal panggil teman-teman ya harga total tadi. Kita tinggal aja kalkulasi seperti ini, kalkulasi harga, kemudian kita masukin nilainya teman-teman. Di sini kan 100. Oke, kita isi si harganya. Nah, kemudian kita tinggal print aja teman-teman. Nah, print si harga total tadi. Oke, kita save dan kemudian kita bisa jalankan, nama filenya adalah function composition. Kita jalankan Python function composition teman-teman. Enter. Nah, jadi akan menghasilkan nilainya yaitu 94,5. Jadi untuk memahami lebih dalam teman-teman, kita akan tilik lagi nih ya. Jadi input yang diberikan awalnya ini kan adalah 100 nih. Jadi fungsi dari penerapan si diskon tadi teman-teman dipanggil terlebih dahulu sebenarnya ya. Penerapan diskon itu dipanggil terlebih dahulu. Nah, jadi harga setelah diskon berapa? Berarti bisa kita katakan 100 dikalikan sama 0,9 dulu. Maka hasilnya 90. Seperti ini teman-teman. Baru hasil dari penerapan si diskon tadi, teman-teman, terapkan diskon tadi 90 ya. Kemudian digunakan lagi sebagai input untuk apa? Untuk hitung si pajaknya. Berarti bisa kita ketahui 90 dikalikan 1,05 sehingga akan menghasilkan yaitu adalah 94,5. Seperti ini teman-teman. Jadi harga output akhirnya itu teman-teman adalah 94,5. Jadi, bisa kita ketahui teman-teman, keuntungan function dari composition ini adalah kita bisa membuat sebuah pemecahan dari sub masalah yang besar jadi sub masalah-masalah yang kecil. Nah, jadi dengan fungsi yang besar kita menjadikan fungsi-fungsi kecil seperti ini tadi, teman-teman. Oke, gitu teman-teman.
kita juga bisa loh, contoh di mana function composition ini sangat berguna pada kasus di mana kita misalnya transformasi sebuah data dalam pipeline misalnya. Nah, misalnya kita kayak ingin memproses lah sebuah data melalui serangkaian transformasi. Oke, baik teman-teman. Di sini saya komentari terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya komentari, kita buat aja. Kita buat seperti ini teman-teman. Kita buat misalnya yang pertama kita konversi string misalnya menjadi integer misalnya. Dan kemudian nanti kita akan tambahin nilainya gitu. Tambahin nilai misalnya tertentu lah. Nilainya nanti kita buat teman-teman. Dan kemudian nanti dia akan mengkalikan teman-teman. Mengkalikan hasilnya dengan faktor-faktor tertentu gitu teman-teman. Oke, kita buat di sini teman-teman, kita udah import typingnya ya. Kemudian kita buat fungsi untuk mengkonversi ya, mengkonversi string misalnya menjadi integer. Oke, kita buatnya di sini def ke integer misalnya, atau ubah ke ubah integer teman-teman. Nah, kita isi di sini tipe data dari value-nya adalah string, nah, dengan nilai kembalinya menjadi integer. Oke, return int integer dari si value seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita buat sebuah fungsi untuk menambahkan sebuah nilai. Tinggal kita buat aja fungsi misalnya tambah seperti ini teman-teman. Nah, kita isi value-nya dengan tipe data integer dan penambahannya teman-teman. Penambahannya. Nah, seperti ini. Penambahan aja ya. Penambahan dengan tipe data integer dan nilai kembaliannya adalah integer. Oke, kita return aja. Return dari si value ditambahkan sama si penambahan tadi teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita buat sebuah fungsi untuk mengkalikan nilainya lagi gitu. Oke, kita buat def kalikan gitu teman-teman. Kalikan. Kita buat di sini value dengan tipe data integer dan faktorisasinya teman-teman. Faktorisasinya dengan tipe data integer. Dengan nilai kembalian otomatis ini adalah integer seperti ini. Oke, kemudian kita return ya, return value dikalikan sama faktorisasi. Oke, udah jadi teman-teman. Kemudian kita buat satu fungsi lagi untuk menggabungkan dua fungsi teman-teman. Nah, kita buat aja di sini def misalnya gabungkan pipeline misalnya tipe line seperti ini. Oke, kita panggil aja si function tadi teman-teman. Nah, function tadi dengan tipe datanya callable seperti ini. Dengan nilai kembaliannya yaitu adalah si fungsi itu tadi atau callable teman-teman. Oke, kemudian kita buat si pipeline-nya lagi. Def pipeline seperti ini teman-teman. Ya, berupa si input value-nya. Nah, yang berupa input value-nya. Kemudian kita buat hasil, yaitu adalah si input value-nya, teman-teman. Nah, kemudian for function, seperti ini, in si function-nya. Nah, kemudian kita buat hasilnya sama dengan siapa? Si function si hasilnya tadi. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita return si hasilnya. Return si hasilnya dan return si pipeline-nya. Seperti ini, teman-teman. Oke, udah jadi. Seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita katakan kita membuat sebuah gabungkan pipeline tadi. Jadi kita akan mengkonversi string menjadi integer, habis itu tambahin nilai tertentu, mengkalikan hasilnya dengan faktorisasi tertentu gitu teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal buat pipeline-nya teman-teman. Nah, buat pipeline-nya gimana? Kita buat seperti ini. If main sama dengan baru kita panggil pipeline seperti ini teman-teman, baru kita panggil si gabungkan si pipeline tadi. Nah, kita tinggal panggil aja di sini fungsi-fungsinya teman-teman. Sebagai contoh, kita panggil misalnya lambda si x gitu teman-teman untuk mengubah ke integer. Oke, ubah integer dulu teman-teman. Kita buat di sini. Ubah integer dari si nilai x-nya. Kemudian kita buat lagi lambda x dari si tambah tadi teman-teman. Tambah apa? X dengan 5 nilai penambahannya. Kemudian sama perkalian lambda x lagi, yaitu si perkalian teman-teman, kalikan seperti ini. Nah, dari x yaitu adalah 2 seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah contoh pemanggilannya, teman-teman. Nah, contoh pemanggilannya andaikan kita panggil nilainya misalnya berapa ya? 10 misalnya. Data dengan tipe data integer yaitu 10. Jadi, pertama itu nanti string dari si 10 ya. Sorry, kita buat string ya. Karena tadi kan berubah di string ya. Jadi, kita buat di sini adalah 10 misalnya. Nah, string 10 ini akan dikonversikan menjadi integer, teman-teman. Kemudian nilai 10 ini nanti akan ditambahkan dengan 5. Nah, ditambahkan dengan 5 berapa? Berarti hasilnya 15. Terakhir nilai 15 ini kita kalikan dengan si 2 tadi. Maka hasilnya berapa? Berarti 15 dikalikan sama 2. Hasilnya adalah 30. Seperti itu teman-teman. Oke, kita buat hasil sama dengan yaitu adalah si pipeline tadi teman-teman. Nah, kita pipeline isi si apanya? Datanya tadi seperti ini. Kemudian kita tinggal print si hasilnya teman-teman.
Oke, udah jadi. Kemudian kita tinggal jalankan. Kita clear Python function composition. Enter. Jadi akan menghasilkan nilai 30. Jadi bisa kita simpulkan, function composition ini teman-teman adalah sebuah tools yang sangat kuat ya dalam sebuah paradigma si functional programming ini. Karena kita dapat menggabungkan sebuah fungsi-fungsi kecil tadi menjadi fungsi yang lebih besar. Contohnya si gabungkan pipeline ini tadi. Jadi, kita dapat menulis kode yang lebih modular, reusable, dan juga lebih mudah kita pahami. Jadi, di dalam Python, kita dapat menerapkan function composition menggunakan fungsi namanya lambda, seperti ini. Atau dengan membuat fungsi kustomisasi, seperti apa? Gabungkan pipeline seperti ini. Jadi, bisa kita katakan function composition ini adalah proses dalam menggabungkan dua atau lebih fungsi sedemikian rupa. Sehingga output dari suatu fungsi ini menjadi input untuk fungsi berikutnya, teman-teman. Jadi contohnya dalam Python inilah adalah penggunaan fungsi compose ini tadi teman-teman. Untuk menggabungkan seperti apa? Gabungkan dari si kalikan, tambah, ubah integer tadi teman-teman. Dan juga seperti menggabungkan terapkan diskon dan juga hitung pajak. Jadi function composition ini sangat penting ya. Karena membuat kode lebih modular, reusable, dan lebih deskriptif. Terkhususnya apa? Dalam paradigma pemrograman functional programming teman-teman. Berikutnya kita akan membahas tentang referential transparency, teman-teman. Jadi referential transparency ini adalah sifat di mana sebuah ekspresi atau fungsi nanti di dalam functional programming itu dapat digantikan oleh hasilnya itu, teman-teman, tanpa mengubah perilaku program. Dengan kata lain, fungsi itu harus bersifat deterministik, teman-teman. Nah, selalu menghasilkan output yang sama untuk input yang sama ya. Habis itu tidak boleh ada side effect. Nah, yaitu di mana fungsi tidak boleh mengubah sebuah state global atau mempengaruhi lingkungan-lingkungan eksternalnya, teman-teman. Jika sebuah fungsi itu memiliki referential transparency, berarti kita dapat dalam tanda kutip di sini memanggilkan sebuah fungsi tersebut ya dengan hasilnya langsung tanpa mempengaruhi si programnya itu secara keseluruhan, teman-teman. Jadi referential transparency ini nanti membuat kode kita itu lebih mudah diprediksi ya. Karena fungsi tadi selalu menghasilkan sebuah hasil yang sama untuk input yang diberikan itu sama. Jadi perilaku program ini lebih konsisten gitu teman-teman. Dan juga jika terjadi misalnya semacam bug ya, kita dapat dengan mudah melacak semacam flow-nya atau aliran datanya. Karena fungsi tadi kan tidak bergantung pada state-state global atau state di luar dari fungsi tersebut. Dan kemudian, teman-teman, function yang deterministik itu dia akan sangat mudah untuk kita buat unit testingnya atau diuji ya. Karena tidak ada semacam variabel luar yang perlu kita simulasikan, teman-teman. Jadi sebenarnya konsep yang seperti ini atau referential transparency ini sangat penting ya dalam functional programming karena memastikan bahwasanya kode kita tadi bersifat modular, aman dan dapat diandalkan, teman-teman. Oke, kita lihat contoh aja, kita buat contoh praktis di mana bagaimana sih kita menerapkan si referential transparency ini, teman-teman. Contoh kita seperti menghitung luas lingkaran, teman-teman. Oke, kita buat di sini def, misalnya hitung luas lingkaran, teman-teman. Oke, kemudian kita buat jari-jari seperti ini, teman-teman. Jari-jari ya, atau si jari aja. Nah, dengan tipe datanya float, dengan hasil kembaliannya itu adalah float, teman-teman. Kemudian kita return apa, yaitu 3,14159 dikalikan berapa? Dikalikan si jari dipangkatkan sama 2, seperti ini, teman-teman. Kita menghitung luas lingkaran berdasarkan apa dari si jari-jari tadi. Oke, jadi fungsi dari hitung luas lingkaran inilah ada bisa kita katakan yaitu referential transparent. Karena apa? Deterministik, teman-teman. Untuk input jari-jari, misalnya kita jari-jarinya tuh ada 5. Hasilnya berapa? Yaitu misalnya jika kita dikalikan dengan 3,14 akan menghasilkan berarti 78,539, teman-teman. Seperti itu. Jadi fungsi ini nanti hanya melakukan semacam perhitungan matematika tanpa mengubah variabel-variabel yang di luarnya ya. Nah, seperti itu atau mempengaruhi semacam lingkungan yang di luar dari fungsinya. Baik, kita buat, teman-teman. Kita buat di sini if main seperti ini, teman-teman. Kemudian kita buat hasil pertama misalnya. Hasil pertama kita buat hitung luas lingkaran. Kita isi di sini 5, teman-teman. Ini akan menghasilkan nilainya berapa? Berarti 78,539, teman-teman. Nah, kita jalankan, kita save dan kita print si hasil pertamanya, teman-teman. Kita save dan kita jalankan nama filenya referential transparency. Oke, Python
clear Python, habis itu referential transparansi seperti ini .py. Kita enter, akan menghasilkan nilainya 78,5975 teman-teman. Seperti ini. Karena fungsi ini referential transparansi, kita bisa langsung mengganti pemanggilan fungsi ini teman-teman dengan hasilnya tanpa mengubah perilaku programnya tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengganti teman-teman. Misalnya kita buat di sini adalah misalnya hasil referensial teman-teman. Nah, gitu. Misalnya hasil referensial tadi kan hitung luas lingkaran gitu teman-teman. Nah, ini kita bisa ganti gitu. Kita ganti misalnya kita buat variabel baru hasil kedua misalnya. Hasil kedua hitung luas lingkaran yaitu misalnya 5 dikalikan sama 2 gini teman-teman. Nah, seperti ini bisa gitu. Atau kita bisa ganti hasil pemanggilan tadi dengan hasil aslinya. Misalnya hasil pertama adalah berapa? Berarti tadi adalah 78,553,975 seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini hasil apa? Hasil dari hitung luas lingkaran tadi. Nah, gitu teman-teman. Karena fungsi tadi kan referential transparent. Jadi kita langsung bisalah mengganti pemanggilan fungsi tadi dengan hasilnya tanpa mengubah si perilaku programnya teman-teman. Oke, untuk membandingkan hal tadi teman-teman, kita buat semacam contoh lah yang tidak memiliki namanya referential transparent. Baik teman-teman, ini saya kembalikan lagi seperti ini. Ini saya kembalikan lagi. Oke, hasil pertama dan ini akan saya komentari teman-teman. Ini saya komentari dan ini akan saya komentari juga. Oke, jadi ibarat aja di sini teman-teman kita buat aja ya, bukan referential transparansi seperti ini. Kita buat di sini, andaikan ada variabel global namanya total misalnya. Nah, kita buat total dengan tipe data integer, yaitu adalah misalnya nilainya kita buat 0 lah di sini. Kemudian kita buat sebuah fungsi menambahkan nilai ke total tadi teman-teman. Nah, ke total tadi. Oke, kita buat aja. Def yaitu misalnya tambah ke nilai total misalnya seperti ini. Kita isi nilainya dengan tipe data integer dengan nilai kembaliannya integer seperti ini. Kemudian kita panggil yaitu si totalnya tadi, global dari si totalnya teman-teman. Kemudian total ditambahkan sama si nilainya seperti ini. Kemudian kita return si totalnya. Oke, udah jadi teman-teman. Kemudian kita akan memanggilnya. Oke, kita panggil pertama nilainya misalnya print, yaitu si tambah nilai totalnya. Oke, kita buat di sini 5, teman-teman. Jadi, ketika kita buat 5, otomatis nilai total ini akan diinisialisasi sebagai nilainya 5 sekarang. Dan kemudian, jika misalnya kita panggil lagi, teman-teman, tambah nilai total lagi, misalnya 5 seperti ini. Otomatis, nilai 5 tadi ditambahkan dengan nilai parameter yang baru kita isikan. Berarti, 5 ditambahkan 5, hasilnya 10. Nah, maka bisa kita katakan dia tidak referential transparansi karena fungsinya ini tidak deterministik, teman-teman. Baik, kita jalankan di sini. Kita jalankan Python yaitu referential transparansi. Nah, jadi akan menghasilkan nilainya 10 gitu, teman-teman. Karena dia hasilnya ini bergantung pada si state globalnya si total ini tadi. Nah, misalnya jikalau totalnya 0 gitu kan. Tadi kita tambahin 5, maka menghasilkan nilainya di sini sebenarnya adalah 5, teman-teman. Kemudian kita panggil lagi nih si tambah nilai total lagi. Berarti 5 ditambahkan dengan 5. Hasilnya berapa? Yaitu adalah 10. Seperti ini, teman-teman. Nah, efek sampingnya apa? Set efeknya. Fungsi ini memodifikasi sebenarnya si variabel global si yaitu namanya si total ini tadi, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi karena hasilnya bergantung banget pada si state global, teman-teman, kita tidak bisa mengganti pemanggilan fungsi dengan hasilnya secara langsung tanpa mempengaruhi programnya, teman-teman. Baik. Oke, kita bisa buat lagi contoh praktis di mana referential transparansi ini sangat berguna lagi. Contoh kita misalnya membuat semacam menghitung lagi lah total harga barang setelah diskon lah sama. Tapi sama yang kayak sebelumnya. Tapi kita dengan menggunakan konsep dari si referential transparansi ini tadi, teman-teman. Baik, kita buat di sini antara lain, teman-teman. Kita buat def misalnya hitung diskonnya, misalnya seperti ini. Harganya dengan tipe data float. Parameternya kita buat di sini diskon, teman-teman. Diskon dengan tipe data float dengan nilai kembalian float, teman-teman. Oke, kita akan hitung harga setelah si diskonnya. Oke, kita return si harga dikalikan apa? 1 dikurangkan sama si diskon seperti ini, teman-teman. Oke, udah jadi. Kita save dan kemudian kita masuk ke fungsi dengan hitung total harga tadi, teman-teman. Tinggal kita panggil ya def misalnya hitung total harganya seperti ini. Kemudian kita buat harga misalnya harga barang dengan tipe data list yang isi elemennya ini adalah float, teman-teman. Dan kemudian kita buat diskonnya seperti ini dengan tipe data adalah float. Nah, dengan nilai kembalian apa?
nilai kembalian dari si nilai ini adalah si float seperti ini teman-teman. Kemudian kita return aja, return hitung si diskonnya. Nah, yaitu berupa apa? Si harga dan sorry teman-teman, kita buat dalam bentuk list ya tadi. Return summary berarti. Return summary dari si hitung si diskonnya seperti ini teman-teman. Kemudian yaitu berupa harga dan si diskonnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi harganya ini kita ambil dari mana? Si harga barangnya teman-teman. Nah, kita buat for harga in harga barangnya. Harga barang. Oke, udah jadi teman-teman konsep fungsinya. Jadi fungsi dari hitung diskon ini kan adalah referential transparency. Karena apa? Karena deterministik teman-teman. Jadi untuk input harga lah, misalnya kita buat 100 gitu nilainya, harganya. Dan presentasi diskonnya ini misalnya andaikan 0,1. Berarti hasilnya akan selalu berapa? 100 dikalikan 1 dikurangkan 0,1 kan? Maka dia akan menghasilkan nilainya 90 teman-teman. Jadi dia tanpa adanya set effect. Jadi fungsi ini hanya melakukan perhitungannya aja ya, tanpa mempengaruhi variabel-variabel atau fungsi-fungsi di luar dari dia. Kemudian baru kan, fungsi hitung si total harga ini juga apa? Referensial transparent juga. Karena apa? Karena menggunakan fungsi referensial dari si hitung diskon ini tadi dan tidak memiliki set effect, teman-teman. Baik, kita implementasikan. Di sini kita buat misalnya harga barang dengan tipe data list yang isi dalamannya itu tipe datanya float, teman-teman, elemennya. Kita buat di sini 100, kemudian 200, teman-teman, dan kemudian kita buat di sini 300 seperti ini. 300. Oke, udah jadi. Kemudian kita buat diskonnya. Diskonnya di sini tipe data float dengan nilainya misalnya 0,1 misalnya, teman-teman. Kemudian kita totalin harga misalnya. Kita totalin harganya yaitu hitung total harganya berupa apa? Harga barangnya tadi dan juga si diskonnya seperti ini, teman-teman. Oke, udah jadi. Kemudian kita print si totalin harganya. Nah, kita save dan kemudian kita bisa jalankan. Nama filenya Python referential transparency. Jadi akan menghasilkan nilainya 540. Nah, seperti itu teman-teman. Karena semua fungsi dalam pipeline ini referentially transparent, kita juga bisa mengganti pemanggilan fungsi tadi dengan hasilnya ya, tanpa mengubah perilaku program, teman-teman. Nah, misalnya nih, andaikan kita buat di sini nilainya hitung diskon dari 100,1 gitu, teman-teman. Nah, misalnya di sini kita komentari gitu ya. Kita komentari, teman-teman. Kita komentari ya. Ini di sini kita komentari, di sini kita komentari juga. Oke, baik. Ini kita buat rapiin sedikit seperti ini dan kemudian kita bisa buat lagi. Misalnya di sini diskon pertama, misalnya diskon pertama kita buat di sini 90,0% misalnya. Habis itu diskon kedua kita buat di sini misalnya 180,0 misalnya ya. Habis itu diskon ketiga, teman-teman. Diskon ketiga yaitu adalah 270 gitu. Kemudian kita bisa hitung total referensialnya misalnya, yaitu adalah diskon C1, diskon pertama, habis itu ditambahkan diskon kedua seperti ini, dan ditambahkan sama diskon ketiga seperti ini, teman-teman. Maka kita tinggal print si total referensialnya, total seperti ini, total referensialnya. Jadi akan menghasilkan apa? Nilainya sama. Kita jalankan Python referential transparency, yaitu 540, teman-teman. Jadi untuk harga yang pertama tadi misalnya lah harga 100 gitu. Kan dia akan mengembalikan nilainya 90 misalnya. Kalau misalnya kita isi harga 200 lah. Misalnya kan di sini nilainya 180 kan menghasilkan, teman-teman. Dan juga harga misalnya kita isi 300 gitu. Nah, ketika kita tambahkan ya hasilnya deterministik, yaitu adalah 540 lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya referential transparency ini adalah konsep dasar ya yang memastikan bahwasanya fungsi kita itu dapat digunakan oleh hasilnya atau digantikan oleh hasilnya tanpa mengubah si perilaku programnya. Ini membuat kode kita lebih mudah kita prediksi, teman-teman. Mudah didebug dan di-testing. Dalam Python kita juga dapat menerapkan ya referential transparency ini dengan disiplin menulis fungsi yang deterministik dan tanpa efek samping, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan secara garis besar referential transparency ini adalah sebuah sifat ya, di mana sebuah ekspresi atau function dapat digantikan oleh hasilnya tadi, tanpa mengubah suatu perilaku dari program. Contohnya apa? Dalam Python tadi adalah fungsi kayak misalnya hitung luas lingkaran tadi, teman-teman. Itu kan fungsinya adalah deterministik ya, dan tanpa ada set effect, atau dia mengganggu sebuah state-state di luarnya, teman-teman. Nah, jadi referential transparency ini penting banget di functional programming karena membuat kode kita ini lebih mudah diprediksi, didebug, dan juga mudah di testing, teman-teman.
Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kekurangan dan fungsi kegunaan dari functional programming. Jadi meskipun si functional programming ini memiliki kayak semacam banyak keuntungan dan keunggulannya ya, yang tadi sebelumnya kita bahas, tapi sebenarnya ada tantangannya juga atau challenge-nya juga atau keterbatasan ya yang perlu sebenarnya kita pertimbangkan tentang si functional programming ini tadi. Jadi sebenarnya di sini bisa kita tarik garis saja, kita tarik garis di sini kita buat kekurangannya gitu atau tantangannya ya. Kita buat aja tantangannya. Jadi yang pertama teman-teman harus kalian ketahui bahwasanya adalah kurva pembelajarannya curam teman-teman. Kurva pembelajaran yang curam banget. Ah, jadi sebenarnya functional programming ini memperkenalkan konsep kan seperti kayak pure function, habis itu immutabilitas, high order function, referential transparency, dan juga tadi ada namanya function composition ya, yang mungkin tidak familiar bagi kebanyakan developer atau programmer yang terbiasa dengan paradigma-paradigma yang bersifat interaktif atau apa yang object oriented teman-teman. Jadi bagi kita misalnya sebagai pemula memang bisa menjadi semacam hambatan lah. Karena kenapa? Karena mereka itu harus mengubah lah cara konsep berpikirnya. Bagaimana sih kayak melakukannya dan menjadi semacam dalam tanda kutip di sini apa yang harus dilakukan. Jadi contohnya seperti kayak kita menggunakan pure function tadi. Habis itu sebenarnya ada lagi teman-teman yang akan kita bahas di next-nya yaitu tentang rekursif ini tadi di functional programming untuk melakukan semacam iterasi ya daripada konsep loop yang tradisional. Mungkin memang penggunaan rekursif inilah yang terasa kurang memang intuitif pada dasar awalnya. Dan kemudian teman-teman yang nomor kedua yaitu adalah performa teman-teman. Performa dan overhead. Nah, overhead seperti ini. Karena immutabilitas itu dan pendekatan deklaratif dalam si functional programming ini kan sering kali menyebabkan overheat dari penggunaan atau performa dari si aplikasi tersebut. Misalnya kan dalam immutabilitas ini kita harus membuat semacam salinan-salinan data baru. Alih-alih kita memodifikasi si data aslinya yang dapat meningkatkan apa sih penggunaan memori tadi gitu. Jadi dalam aplikasi yang sangat sensitif banget terhadap performa, contoh kayak misalnya game yang real time atau sistem embed, itu si functional programming itu sangat tidak ideal banget ya. Ah, habis itu apalagi contoh penggunaannya gitu, contoh dari mutabilitas ini tadi. Contohnya pada operasi-operasi list yang sangat gede gitu. Dengan pendekatan immutable tadi teman-teman, itu akan lebih lambat dibandingkan dengan pendekatan yang mutable. Nah, yang dimana data itu kan bisa dimodifikasi secara langsung. Sedangkan immutabilitas ini kan dia datanya harus kita copy tadi. Oke, kemudian tidak semua ya. Tidak semua problem itu bisa dengan si FP-nya atau si functional programming. Karena beberapa masalah di dunia realitas sebenarnya seperti kayak operasi I/O atau input output itu atau manipulasi state, dia itu sulit diterapkan murni dengan si functional programming. Karena apa? Sifatnya ini yang deterministik tadi teman-teman dan tanpa adanya set effect. Jadi dalam kasus seperti ini, kombinasi si functional programming dengan paradigma yang lain lah. Misalnya apa? Imperatif atau si OOP, teman-teman. Itu seringkali diperlukan sebenarnya. Nah, contohnya apa? Kayak kita menulis program untuk membaca semacam file atau berinteraksi dengan apa? Dengan database ya, yang memerlukan namanya set effect tadi, yang bertentangan dengan prinsip namanya functional programming tadi gitu. Habis itu teman-teman, dia yaitu adalah tooling teman-teman, tooling dan NV yang terbatas. Jadi dia tooling dan environment-nya itu terbatas. Meskipun functional programming ini seperti kayak adalah namanya si Haskell atau Scala memiliki environment yang sangat kuat. Bahasa mainstreamnya seperti kayak Python dan JavaScript teman-teman itu hanya mendukung sebenarnya functional programming itu secara parsial ya. Karena dia bisa membatasi juga fleksibilitas dan produktivitas si bahasa tersebut. Nah, kemudian dampaknya apa? Si developer atau programmer harus beradaptasi lagi dengan tooling yang kurang matang. Atau dia kayak mencampur semacam banyak paradigma untuk menyelesaikan si problem tersebut. Contohnya, kayak di bahasa pemrograman Python tadi, teman-teman. Tidak semua sebenarnya library di Python itu didesain dengan prinsip functional programming. Sehingga implementasi dari functional programming yang murni itu bisa menjadi sangat sulit banget atau rumit gitu. Kemudian apalagi debug-nya terkadang jadi sulit teman-teman. Debug yang terkadang sulit.
Karena functional programming sering menggunakan konsep namanya rekursif ya, atau fungsi lambda yang kita perkenalkan tadi teman-teman. Debugging itu bisa menjadi sebenarnya lebih sulit gitu, karena stack trace-nya yang sangat kompleks atau pencarian datanya sangat kompleks teman-teman. Ini bisa memperlambat proses dari develop tadi teman-teman, terutama bagi kita sebagai programmer yang belum terbiasa dengan namanya functional programming. Contohnya apa? Debugging recursion itulah yang sangat dalam itu dapat menyebabkan kesulitan ya atau susah dalam melacak si flow-nya si data, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Meskipun bisa kita katakan functional programming inilah sangat ada tantangannya, sebenarnya ada skenario-skenario yang bisa digunakan dalam berbagai field sebenarnya, teman-teman. Oke, kita bisa tarik di sini teman-teman penggunaannya ya. Kita tarik di sini, kita tambahin di sini namanya penggunaan. Penggunaan dari si FP tadi atau functional programming. Yang pertama yaitu adalah data science, teman-teman. Data science atau machine learning, teman-teman. Atau field dari artificial intelligence. Karena si functional programming ini memungkinkan manipulasi data itu lebih bersih sebenarnya dan juga lebih modular yang sangat penting dalam pipeline data science. Jadi contohnya kayak menggunakan fungsi seperti map, filter, reduce teman-teman untuk memproses si dataset yang besar tadi. Jadi bahasa Python seperti kayak Pandas atau NumPy atau numerical Python ya panggilannya sering digunakan dengan pendekatan-pendekatan si functional programming tadi. Habis itu apalagi? Habis itu aplikasi yang parallelism, teman-teman. Parallelism. Atau bisa kita katakan konkurensi juga atau konkurensi. Parallelis dan konkurensi seperti ini. Jadi, immutabilitas dan pure function dalam si functional programming itu menghilangkan semacam resiko-resiko dalam race condition atau deadlocks, teman-teman ya. Sehingga ideal untuk aplikasi-aplikasi paralel sebenarnya. Contohnya seperti apa? Kayak sistem backend lah yang memproses permintaan atau request HTTP secara paralel dengan menggunakan si functional programming ini tadi. Contoh bahasanya kayak seperti Erlang dan Haskell yang sering digunakan dalam sistem telekomunikasi dan server side, teman-teman. Habis itu apalagi? Kemudian yaitu adalah DCLS, teman-teman, atau domain specific language seperti ini, teman-teman. Language. Oke. Jadi teman-teman, functional programming ini sangat cocok juga untuk membuat DSL tadi atau domain specific language ya, karena modularitasnya dan juga kemampuan untuk menggabungkan fungsi-fungsi kecil. Contoh, misalnya seperti SQL. SQL kan adalah contoh si DSL tadi yang menggunakan konsep functional programming untuk query di database. Jadi semacam kayak skala Haskell itu sering digunakan untuk membuat juga teman-teman si DSL tadi. Ada juga seperti bahasa C, teman-teman. Seperti itu atau C++. Kemudian apalagi teman-teman? Kemudian yaitu aplikasi dengan skala besar juga, teman-teman. Skala besar. Jadi FP atau functional programming ini membantu mengelola kompleksitas lah dalam sistem yang besar ya, dengan modularitas dan reusabilitasnya juga. Contoh backend microservice misalnya yang memproses jutaan transaction per detik. Contoh misalnya kayak di dalam bahasa Java ya, frameworknya namanya VAVR namanya, teman-teman. Dan Kotlin itu seringkali digunakan untuk aplikasi-aplikasi bisa kita katakan enterprise, teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman konsep dasar dari si penggunaannya ya, dari si functional programming. Jadi kapan sih harus menggunakan functional programming, teman-teman? Ketika kita membutuhkan si keamanan data tadi. Jadi jika aplikasi kita tadi membutuhkan prediktabilitas si data yang tinggi atau minim bug, si functional programming ini sebenarnya cocok lah atau bisa jadi pilihan yang bagus lah gitu. Habis itu ketika kalian ingin bekerja dengan data yang besar gitu untuk memanipulasi data yang modalitas ya atau kemampuan parallel processingnya juga, teman-teman. Habis itu ketika kita ingin mengembangkan aplikasi yang paralel tadi atau apalagi untuk kita meningkatkan si reusabilitas dari si kodenya, teman-teman. Karena si functional programming ini memungkinkan kita juga untuk membuat semacam function-function kecil atau fungsi kecil ya, yang dapat digunakan kembali di berbagai konteks gitu. Dan kapan kita tidak menggunakan functional programming? Contoh, kita kepingin aplikasi yang performa tinggi, itu tidak cocok, teman-teman. Contohnya seperti kayak game real time, itu sangat tidak cocok, teman-teman, penggunaan functional programming. Habis itu operasi I/O yang sangat intensif.
Nah, FP itu atau functional programming memang tidak dirancang untuk operasi I/O, sehingga paradigma lain seperti interaktif atau OOP bolehlah gitu teman-teman, atau lebih cocok gitu. Habis itu, jika tim kalian juga, misalnya tim dalam si flow project kalian gitu, atau di dalam organisasi kalian gitu. Nah, itu tidak terbiasa dengan functional programming. Nah, itu kalau misalnya kurang berpengalaman, itu bisa memperlambat pengembangan. Jadi, ya kalau timnya kurang berpengalaman tentang functional programming, ya jangan dipakai si paradigma ini tersebut gitu. Jadi bisa kita simpulkan teman-teman bahwasanya functional programming ini adalah paradigma yang sangat kuat ya, dengan semacam keunggulan dan modularitas dia dan prediktabilitas dia tadi, dan kemudian dalam unit testingnya teman-teman. Tapi dia banyak tantangan-tantangannya juga tadi ya, seperti kurva pembelajaran yang curam, terkadang performa overheat, tidak semua problem bisa dengan FP, tooling dan ENV dia terbatas, dan debugnya terkadang sulit. Tetapi dia cocok untuk beberapa jenis aplikasi doang. Oke, jadi teman-teman bisa kita bilang bahwasanya functional programming ini salah satu paradigma lah, selain dari OOP tadi teman-teman, atau Object Oriented Programming. Jadi functional programming ini memiliki memang kekurangan, kurva pembelajarannya yang curam. Tapi bisa kita katakan dia lebih safe, lebih mudah di testing, dan lebih mudah di scalable. Oke teman-teman, kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar tentang si functional programming ini. Atau kalian bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi tentang si functional programming ini juga. So, thank you teman-teman untuk semua. Jangan sampai overfitting teman-teman. Dadah!